Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bakhil yang menyebabkan orang jadi kaya, bukan pemurah yang menyebabkan orang jatuh miskin. Oleh karena itu hadis menjelaskan, as-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah. Orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga. Sebaliknya lawanannya, orang yang bakhil, al-bakhil ba'idun minallah, jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan jauh juga dari surga. Jauh dari Allah, jelas. Jauh dari manusia, siapa yang mau nemenin orang pelit? Jangankan nemenin, apalagi nanti bisa menjurus. Anaknya dipacarin orang, temennya kasih tahu, jangan dong, jangan ngambil bini dia. Kenapa? Turunan medit. Sampai kepada keturunan. Orang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga. Sampai-sampai dikatakan, wal jahilu sakhiyyu ahabbu ilallah min alimin bakhil. Orang jahil yang pemurah lebih disukai Allah daripada orang alim yang bakhil. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi nilai tambah ialah a'ti man haramak. Berikan orang yang bakhil kepadamu. Mungkin saja sesuatu yang tidak begitu berarti di tangan kita akan jadi sangat bernilai tinggi bila jatuh ke tangan orang lain. Sebuah contoh, baju bekas di lemari kita yang sudah tidak kita pakai, bahkan kita sudah jenuh melihatnya, akan jadi baju paling bagus dan paling disenangi kalau kita berikan kepada orang lain. Kenapa kita berat padahal dia cuma menumpuk tidak kita pakai? Ada satu pengalaman. Satu malam Khalifah Umar bin Khattab mengadakan kunjungan sidak, istilah sekarang, inspeksi mendadak. Nggak pakai memberitahu rakyat kalau mau meninjau beliau itu. Sebab kalau sudah mau meninjau, sudah memberitahu, ya udah disiapin. Wah, pejabat mau datang. Udah tuh jalanan licin, aspal rata, bersihan terjamin. 2 hari aja habis pejabat lewat, Jember aja lagi jalanan. Jadi bukan ngelayani wong cilik, malah ngelayani pejabat. Bukan memperhatikan kepentingan kebutuhan rakyat kecil, tapi nyemir bikin seneng atasan. Umar bin Khattab kalau ngadakan inspeksi nggak ngomong-ngomong, nggak bawa pasukan banyak-banyak, ngadakan peninjauan, pengumuman, semuanya disiapin, disambut dengan segala macam tradisi, dengan segala macam upacara yang ngabis-ngabisin duit. Hasilnya buat rakyat kecil nggak ada. Karena apa? Namanya laporan semua bagus. Enggak ada, kalau laporan jelek minggir itu yang laporan. Satu malam Umar bin Khattab mengadakan inspeksi, jalan ke lorong-lorong, mau tahu persis keadaan rakyatnya. Di satu pintu beliau berhenti. Kenapa? Dengar orang sedang mengerang, mengeluh, merintih. Aduh, sakit perut, melintir badannya itu, megang-megang perut. Saya sakit perut, nggak tahan. Masuk Sayyidina Umar. Sakit perut, Pak? Iya. Kenapa? Dari pagi belum makan, sampai larut malam kayak begini. Iya. Masya Allah, kasihan. Ini loh Pak, saya kasih sangu sedikit buat Bapak beli nasi. Sudah, saya berangkat. Berangkat lagi, jalan lagi, tinjau lagi. Sampai lagi di depan satu pintu, beliau dengar lagi orang ngerintih kayak tadi. Aduh, sakit perut. Masuk lagi. Kenapa Pak? Perut saya sakit. Kenapa? Kekenyangan, kebanyakan makan. Bandingkan 2 penyakit dari 2 sebab yang berbeda.
Yang satu melintih sakit perut karena kelaparan nggak makan dari pagi. Yang satu merintih sakit perut kebanyakan makan kekenyangan. Ini kan dua-duanya jelek. Alangkah indah kalau si yang kebanyakan makan itu ngoper sama yang kekurangan makan, sehingga nggak ada yang sakit perut. Ini konsep yang kita sekarang menamakannya sebagai pemerataan. Pemerataan, jangan sampai gunung diuruk, sumur digali. Yang kaya makin hebat, yang miskin makin tengkurap. Sumur udah dalam, digali terus. Gunung udah tinggi, ditimbun. Itu bertentangan dengan konsep pemerataan kita. Yang menarik lagi, satu malam beliau mengadakan kunjungan. Dengar anak-anak kecil lagi pada nangis. Mama lapar, mama makan. Kata ibunya, sebentar nak, lagi direbus tuh di belakang dapur, tungguin aja nanti juga matang. Umar liatin aja dari jauh, intip. Setengah jam yang dimasak belum matang juga, anak nangis terus. 1 jam belum matang juga, anak masih nangis. 2 jam belum matang juga, anak ketiduran. Capek, nangis, capek, lapar, ketiduran. Setelah si anak tidur, Sayyidina Umar masuk. Bu, masak apa berjam-jam nggak matang-matang sampai anak ketiduran begini? Lihat aja sendiri Pak. Begitu dibuka, tutup kuali itu, batu direbus. Pantas 3-4 jam kagak empuk batu. Oh, kenapa sampai begini Bu? Ibu sampai hati membohongi anak-anak ibu sendiri. Iyalah Pak, kalau nggak begini, bagaimana jalan hidup saya? Anak dari pagi belum makan ini. Mereka merintih minta makan. Sekedar menghibur hati mereka, saya rebus batu. Tuh kerubuk lah, pantas kagak matang-matang batu. Jadi bagaimana? Ya saya miskin sekali. Memang bagaimana sih Khalifah Ibu Amirul Mukminin Umar bin Khattab ini? Wah, dia mau orang zalim, kata ibu tadi. Dia nggak tahu kalau yang nanya itu Umar. Dia orang zalim, dia nggak mau tahu wong cilik. Dia mah enak di istananya. Ya begitu ya. Iya. Ya baik. Ibu tunggu sebentar, nanti saya datang lagi. Umar pulang ke gudang, langsung ambil gandum 1 karung, digotong sendiri, diangkat sendiri, dibawa ke rumah ibu tua tadi. Bu, ada apa Pak? Ini saya hadiah sekarung gandum, ibu masak untuk makan sama anak-anak ibu. Alhamdulillah. Bapak ini sebenarnya siapa? Saya Umar. Umar mana? Umar yang tadi ibu caci maki tuh. Yang ibu bilang zalim, yang ibu bilang dia nggak mau tahu nasib wong cilik, yang ibu bilang dia sedang di istananya. Saya sendiri yang mikul gandum. Kenapa? Saya akan memikul beban umat di hari kiamat nanti. Saya ingin ringankan sekarang dengan menolong orang yang memerlukan pertolongan. Saudara-saudara kaum muslimin, banyak lagi riwayat-riwayat yang menjelaskan seperti itu. Bahwa balasan Allah kepada orang yang pemurah itu kadang-kadang kontan. Hari ini kita diberikan orang, berikutnya datang rezeki orang diberikan kepada kita. Beruntunglah manusia kalau oleh Allah dia dijadikan keran. Keran itu nyimpen air tapi bukan untuk dirinya, untuk yang memerlukannya. Dan pusat kesadaran tadi ialah keyakinan. Dari mana rezeki datang, kemana dia harus dibelanjakan. Memang yang peras keringat kita, yang banting tulang kita, yang kerja keras kita. Tapi jangan lupa, ada rezeki yatim, ada rezeki orang lain di dalam harta yang kita miliki itu. Biasanya air kalau nggak ngalir itu nggak sehat. Mudah dihinggapi kotoran, mudah dihinggapi bakteri-bakteri penyakit. Harta juga begitu. Kalau kita tidak belanjakan di jalan Allah, dia nggak ngalir, nggak kita zakatin misalnya, kotor. Zakat itu kan nyuci kotoran, buang kotoran. Jadi kita kalau nggak bayar zakat, sama aja orang makan terus tiap hari, minum terus, tapi nggak buang air besar. Mules perut. Apa aja dimakan tapi nggak buang air besar, kan sakit namanya itu.
Harta tiap hari dicari, dikumpulin, tapi nggak bayar zakat, nggak buang kotoran, penyakit. Jadi dari sisi itu sebenarnya kita berikan kepada orang lain sebenarnya untuk kepentingan kita, sama sekali bukan untuk kepentingan orang itu. Lalu saya katakan tadi, untuk berbuat baik jangan sangat bergantung kepada sikap orang. Jangan dikasih dia pelit. Tatkala kita berpikir begitu, kita mulai pelit. Jangan dikasih dia ini, dia itu, dia ini, dia itu. Kalau masih dia ini, dia itu, dia ini, dia itu, perbuatan baik kita masih sangat bergantung kepada sikap seseorang. Untuk berbuat baik janganlah bergantung kepada sikap seseorang. Di situ nilai tambah. Nih kalau saya sumbangin ke masjid nih duit, ntar sama panitianya dibeliin rokok nih. Itu urusan panitia. Dosanya dia yang tanggung kepada Allah, tapi tidak akan mengurangi nilai pahala yang kita sedekahkan. Tidak akan mengurangi. Kita akan tetap mendapat pahala seperti yang kita niatkan. Seperti yang kita niatkan. Karena itu, kalau mau mencari nilai tambah, berikan orang yang bakhil kepadamu. Orang pelit kita baresin. Itu kalau otaknya masih hidup, dia mesti mikir. Dia mesti malu. Dia mesti bisa berubah. Dan tujuannya adalah mendidik orang kayak tadi. Dia mikir, dia pelit kita baikin. Lain kalau otaknya udah batu, malah senang pelit dikasih. Karena biasanya pelit dengan tamak itu saudara kandung. Kalau udah pelit biasanya timbul sifat tamak. Tamak itu dalam bahasa Arab disebut toma. Orang tamak persis hurufnya tuh. Huruf toma itu kan 3. To, mim, ain. Toma. Huruf to tengahnya bolong. Huruf mim tengahnya bolong. Huruf ain kalau dilihat mulutnya mangap ke atas, perutnya gede. Nah, orang tamak itu persis begitu. Mulut mangap, perut gede, bolong. Diisi apa saja nggak pernah cukup. Diisi apa saja. Kalau ibarat tanah pasir, coba siramin air ke tanah berpasir, nggak merembes terus ke bawah, nggak naik ke permukaan. Orang yang jiwanya kayak pasir, betapapun banyak karunia Allah, betapapun banyak nikmat diberikan, nggak pernah kelihatan. Dia sendiri saja nggak bisa merasakan itu nikmat, apalagi orang lain. Kebunnya lebar, tanahnya luas, duitnya banyak, makan sama pala peda aja sebenarnya. Dia sendiri nggak bisa merasakan nikmat, apalagi orang lain, apalagi orang lain. Lalu kalau sudah begitu bagaimana mau jadi rahmah? Harta itu bukan tujuan, dia cuma alat. Dia harus jadi rahmah bagi lingkungan. Dia juga harus menunjang jalan menuju ridho Allah. Kita cari yang banyak, tapi bukan sebagai tujuan, cuma sebagai alat untuk menunjang ibadah kita. Karena itu seorang muslim dalam posisi apapun dia baik. Rasulullah pernah menyatakan, ajaban li amril muslim, inna amrahu kullahu lahu khair. Aku heran urusan orang Islam ini. Segala perkara bisa jadi baik bagi dia. Kalau dia kaya, dia bersyukur, dan itu berpahala. Kalau dia miskin, dia bersabar, dan itu juga berpahala. Kalau dia kaya, dia akan bilang, alhamdulillah saya diberikan amanat berupa harta. Mudah-mudahan harta ini bisa menunjang ibadah saya kepada Allah. Itu kan baik. Kalau dia miskin, dia bilang, alhamdulillah saya miskin, mudah-mudahan di akhirat nanti pemeriksaannya nggak lama seperti yang kaya. Itu kan baik lah, emang miskin apa nih yang mau diperiksa? Nggak punya sikutan apa-apa. Jadi kalau kita bisa menerima, ini kunci. Kalau kita bisa menerima, nggak ada yang nggak enak. Hidup ini sering nggak enak karena jiwa kita berontak. Kita nggak bisa menerima satu keadaan. Kan sembahyang gua rajin bener, nggak rezeki seret amat ya. Kita nggak bisa terima itu. Jiwa kita berontak. Allah kita protes. Gak ada yang gak enak kalau kita bisa terima. Sehingga orang sering bilang kadang-kadang penjara bisa lebih indah dari istana.
Sengatan terik matahari bisa lebih indah dari sinar bulan purnama. Sambaran petir, hujan segala macam terasa menjadi indah kalau kita bisa menerima. Tidak ada yang tidak enak kalau kita memang bisa menerimanya. Yang ketiga, yang terakhir, saudara-saudara, mencari nilai tambah itu wa'fu amman zalamak. Maafkan orang yang berlaku zalim kepada dirimu. Ini juga nilai tambah. Orang zalim kepada kita, kita bisa memberi maaf. Lapang dada, tasamuh, pemaaf. Meminta maaf lebih mudah daripada memberi maaf. Tapi memberi maaf lebih mulia dan lebih besar pahalanya daripada meminta maaf. Kenapa? Memberi maaf kan dalam posisi di atas. Memberi maaf itu dalam posisi di mana kita lagi diperluin orang. Sedang meminta maaf kita perlu kepada orang. Tapi pada saat kita dalam posisi berkuasa memberi maaf, itu lebih disukai Allah. Di situ nilai tambah. Sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maafkan orang yang berlaku zalim kepada dirimu. Serahkan saja kepada Allah. Allah yang maha adil. Allah yang akan membalas. Kalau kita berusaha membalas kezalimannya, dunia ini tidak akan pernah berhenti dengan cerita pembalasan dendam. Turun ke anak, turun ke keluarga, turun ke cucu, dan begitu seterusnya. Nilai tambah hanyalah jikalau kita memaafkan orang yang berlaku zalim kepada diri kita. Biarlah orang mencaci maki kita, biarlah orang mengkritik kita habis-habisan dengan tujuan menghancurkan nama kita. Serahkan kepada Allah, maafkan dia. Dengan begitu kita akan beroleh pahala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah jumpa kita kali ini. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat mencari nilai tambah di dalam hidup kita ini dengan jalan bersilaturahmi kepada orang yang marah dengan kita, berikan orang yang bakhil kepada kita, dan maafkan orang yang berlaku zalim kepada diri kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.